Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Ki Ageng Pengging bagian 3, atau perdebatan tentang ilmu sejati antara Sunan Kudus dan Ki Ageng Pengging. Keputusan resmi dari pemerintahan Demak Bintoro mengenai status wilayah Pengging tidak juga kunjung turun. Ki Ageng Pengging enggan mempertanyakan hal tersebut, walaupun sesungguhnya beliau sudah resmi tidak menjabat sebagai seorang adipati. Namun pada kenyataannya beliaulah yang tetap harus mengelola Pengging dan menjaga kawasan tersebut agar senantiasa kondusif. Tentu saja statusnya yang bukan adipati mempersulit bagi beliau untuk mengeluarkan kebijaksanaannya. Baru dalam urusan ketatanegaraan, Pengging ibarat wilayah tanpa penguasa. Pengging stagnan dalam segala bidang, hanya penarikan upeti dan penyaluran ke pemerintah pusat saja yang terus berjalan. Selain itu, Pengging sudah tidak berarti apa-apa lagi. Dalam kemiliteran, Pengging sama sekali sudah lumpuh. Pengging adalah wilayah terbuka tanpa perlindungan. Untung Pengging tetap terkendali. Kehidupan para penduduk Pengging tetap bersahaja. Para bekas prajurit Pengging yang kini turun ke sawah dan tidak lagi mendapatkan gaji resmi masih tetap siap sedia mengangkat senjata jika Ki Ageng memerintahkan Pengging sebagai wilayah tak bertuan. Ki Ageng Tingkir yang mendengar kabar tersebut bertandang ke Pengging. Beliau menanyakan maksud keputusan Ki Ageng Pengging, adik iparnya, dan Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sejujurnya, bahwasanya ia sudah tidak mau lagi terlibat dengan urusan tetek bengek politik. Beliau lilo legowo menerima untuk sekedar menjadi wong cilik, asal hidup lebih tenang dan jauh dari keserakahan duniawi. Namun Ki Ageng Tingkir mengingatkan, pada kenyataannya kondisi yang dialami Ki Ageng Pengging sekarang jauh lebih sulit. Jelas beliau bukan lagi adipati, namun tugas-tugas seorang adipati masih harus beliau jalankan tanpa hak kewenangan mengeluarkan kebijaksanaan, tanpa hak mempunyai kekuatan perlindungan wilayah, tanpa hak gaji penuh dari hasil pajak. Sesungguhnya Ki Ageng Pengging tidaklah semudah membalikan telapak tangan untuk lepas dari kegiatan perpolitikan. Pihak Demak rupa-rupanya sengaja membuat status Pengging menggantung seperti itu, dan apakah kondisi seperti ini yang diinginkan? Ki Ageng Pengging terdiam, dan Ki Ageng Tingkir menyarankan apabila memang sudah mantap dengan keputusannya, seyuk-ianya segera meminta kepada Sultan Demak untuk memberikan keputusan pasti mengenai Pengging. Dan itu berarti Ki Ageng harus melayangkan surat ke pemerintahan pusat, atau kalau perlu menghadap langsung ke Sultan Demak. Dan Ki Ageng Pengging tampak enggan. Melihat keengganan di wajah adik iparnya, Ki Ageng Tingkir mengingatkan sekali lagi dengan nada agak keras. Jika memang Dimas masih menginginkan tahta, jangan setengah-setengah lagi. Ingat, Kakang siap di belakang Dimas. Dan Ki Ageng Tingkir memohon diri. Dan itulah terakhir kali Ki Ageng Pengging melihat kakak iparnya. 2 bulan kemudian Ki Ageng Tingkir wafat. Ki Ageng Tingkir sudah memeluk Islam. Manakala jenazah hendak dimandikan, Ki Ageng Pengging berbisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya, "Kakang Tingkir, antinen sedelo maneh, ingsun bakal nusul bebarengan nyabrang segara rahmat."
yang artinya, "Kakang Tingkir, tunggulah sebentar lagi, aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih." Kelahiran Ki Mas Karebet, istri Ki Ageng Pengging yang sudah mengandung beberapa waktu lalu, sudah saatnya melahirkan. Kelahiran putra pertama Ki Ageng Pengging ini disambut gemuruh sukacita rakyat Pengging. Upacara kelahiran pun dikelar sangat meriah. Beberapa pandito Siva Buddha datang tanpa diundang demi untuk memberikan doa-doa keselamatan. Hadir pula Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang. Mereka yang beragama Siva Buddha dan Islam bercampur bersukaria menyambut kelahiran putra Ki Ageng. Pertunjukan wayang beber atau wayang yang diceritakan dengan cara membentangkan gambar. Beber yang artinya bentang, wayang beber artinya wayang yang dibentangkan, dikelar hingga 7 malam. Ki Ageng Pengging memberikan nama Ki Mas Karebet kepada putranya. Karebet adalah nama lain dari wayang beber. Wayang karebet sama artinya dengan wayang beber, atau kelak Ki Mas Karebet terkenal dengan nama Joko Tingkir. Setelah berhasil menjadi Sultan Pajang, lantas bergelar Sultan Adiwijaya. Pada malam ketujuh menjelang dini hari, manakala pertunjukan wayang hampir usai, para tamu dikejutkan dengan jatuhnya seberkas cahaya dari langit menuju dalam agung. Cahaya yang sangat jelas itu meluncur dari atas langit, bergerak cepat mengarah atap dalam agung, di mana Ki Mas Karebet ada di dalam sana, dan cahaya itu lenyap tepat setelah menyentuh atap. Para tamu geger. Hampir semua para tamu yang masih terjaga melihat cahaya itu, yang tertidur cepat-cepat dibangunkan oleh teman-teman mereka. Kejadian yang langka ini segera menyita perhatian semua yang tengah bersukacita menyambut kelahiran Ki Mas Karebet. Semua tamu pun sibuk memperkirakan cahaya apa yang barusan terlihat. Sinarnya terang sedikit kebiru-biruan. Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut cahaya itu dengan nama Andaru Kilat, atau cukup disebut Ndaru, suatu cahaya yang membawa wahyu ke Prabon, atau tanda bahwa di mana kediaman orang yang kejatuhan Ndaru Kilat sudah bisa dipastikan kelak akan menjadi penguasa agung, menjadi seorang raja besar. Para pandito segera memerintahkan untuk segera merakit sesajen sebagai sarana pelaksanaan sembahyang syukur. Hyang Widiwasa telah memberikan kepercayaan besar kepada keturunan Ki Ageng Pengging kelak untuk menjadi raja tanah Jawa. Menjelang pagi hari, begitu pertunjukan wayang beber usai, upacara persembahyangan pun digelar. Mantra-mantra weda terlantun syahdu di pagi-pagi buta. Semua tamu yang beragama Siva Buddha ikut serta melaksanakan persembahyangan. Dupa mengepul, merebak mewangi ke segenap penjuru. Suara genta sang pandito berdenting-denting mengiringi ucaran-ucaran mantra. Duta Demak Bintoro. 3 tahun sudah berlalu, dan 3 tahun sudah Ki Ageng Pengging harus mengelola Pengging tanpa status yang jelas. Mas Karebet tumbuh menjadi bayi yang sehat dan montong, kulitnya yang putih bersih, tubuhnya yang mungil, dan tawanya yang menggemaskan. Sangat-sangat menghibur Ki Ageng Pengging beserta istri beliau. Kehidupan Ki Ageng Pengging benar-benar bahagia. Hyang Widi melimpahkan kedamaian cinta kasih dalam keluarga beliau. Namun lain lagi situasi di Demak Bintoro. Tenggang waktu yang diberikan Sultan Demak kepada Ki Ageng Pengging telah sampai kepada batasnya. Sultan Demak merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas. Ki Ageng Pengging telah dianggap mbalelo atau membangkang perintah Sultan. Setelah menggelar sidang dengan para pembesar kesultanan,
Sultan Demak segera mengirim utusan ke Giri Kedaton meminta restu Sunan Giri, pemimpin Dewan Wali Songo, untuk memberi wewenang mengambil keputusan tegas kepada Ki Ageng Pengging, dan Dewan Wali merestuinya. Pada hari yang dipilih, Sultan Demak mengutus Senopati Agung Demak Bintoro, Sayyid Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, untuk menemui Ki Ageng Pengging. Perintah yang diberikan sangatlah tegas, yaitu memerintahkan Ki Ageng Pengging untuk menghadap ke Demak Bintoro. Apabila tetap bersikukuh dengan keengganannya, maka Senopati Demak diberikan wewenang penuh untuk menyingkirkan Ki Ageng Pengging yang sudah dianggap sebagai pembangkang. Diiringi 700 prajurit pilihan Demak Bintoro dengan persenjataan lengkap siap tempur, berangkatlah Sunan Kudus ke Pengging. Tidak diceritakan dalam perjalanan, Sunan Kudus beserta prajurit pilihan Demak Bintoro akhirnya sampai di wilayah Pengging. Malam telah menjelang. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Sunan Kudus, yaitu tiba di Pengging tepat malam hari. Setelah beristirahat sejenak, Sunan Kudus memerintahkan pasukan membagi 4 kelompok, masing-masing ditempatkan di keempat penjuru arah mengepung Pengging. Seluruh prajurit segera bergerak menepati pos masing-masing. Pengging dalam sekejap telah terkepung dari semua arah. Namun gerakan pasukan Demak ini diam-diam diketahui oleh beberapa masyarakat Pengging, mantan prajurit. Secepatnya mereka menghubungi mantan lurah prajurit Pengging, melaporkan gerak pasukan tak dikenal yang terlihat telah mengepung wilayah Pengging. Mantan lurah Pengging segera menghadap ke dalam agung. Malam itu Ki Ageng Pengging mendapat laporan dari mantan lurah prajurit Pengging bahwasanya wilayah Pengging telah dikepung dari 4 penjuru oleh sepasukan tak dikenal, dan mantan lurah prajurit memperkirakan mereka adalah pasukan dari Demak Bintoro. Mantan lurah prajurit memohon kepada Ki Ageng untuk memerintahkan sesuatu kepada mereka, dan Ki Ageng memerintahkan agar tetap tenang. Beliau tidak mau ada pertumpahan darah. Yang diincar pasukan Demak adalah dirinya. Maka Ki Ageng meyakinkan mereka beliau akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun tidak ada salahnya para mantan prajurit Pengging disiagakan malam ini juga. Mantan lurah Pengging mendengar jawaban Ki Ageng Pengging segera bergegas mohon undur dan menggunakan sandi suara burung malam tiruan, suara sandi prajurit Pengging dulu. Mantan lurah Pengging memerintahkan beberapa orang yang kebetulan bersamanya untuk memberi peringatan tanda bahaya kepada segenap mantan prajurit yang kini tengah tertidur lelap di kediaman masing-masing. Dari rumah ke rumah, begitu mendengar bunyi sandi suara burung malam tiruan, para bekas prajurit Pengging terjaga. Kalaupun ada yang tidak terjaga saking lelapnya tertidur, istri maupun keluarga yang lain segera membangunkan mereka. Para mantan prajurit ini sudah terbiasa mendengar isyarat suara burung malam tiruan tersebut, yaitu suara yang dibuat oleh beberapa prajurit untuk memperingatkan agar seluruh prajurit waspada dan siaga. Di sana-sini, di seluruh Pengging, para mantan prajurit seketika terbangunkan. Masing-masing segera mengenakan pakaian tempur dan mengambil senjata masing-masing yang sudah hampir 3 tahun tidak pernah mereka pergunakan lagi. Kini tinggal menunggu suara tersebut terdengar lagi. Jika kembali terdengar, maka pertanda seluruh prajurit harus menempati pos mereka dahulu, pos masing-masing. Kini tinggal menunggu suara tersebut terdengar lagi. Jika kembali terdengar, maka pertanda
seluruh prajurit harus menempati pos mereka dahulu, pos masing-masing. Namun bunyi yang dinanti-nantikan tidak juga kunjung terdengar. Para mantan prajurit pengging yang sudah siap sedia di rumah masing-masing terjaga semalaman suntuk. Inilah kejadian sesungguhnya yang terjadi waktu itu. Dalam babat tanah Jawa hanya diceritakan begitu Sunan Kudus dan bala tentara Demak tiba di pinggiran wilayah Pengging, mereka serta-merta membunyikan gong Kyai Sima. Sima berarti harimau, dan bunyi gong tersebut menggema ke segenap wilayah Pengging pada malam hari itu juga, sehingga seluruh masyarakat Pengging tidak bisa tidur semalaman suntuk karena ketakutan. Padahal yang dimaksud bahwasanya kedatangan Sunan Kudus beserta pasukan Demak di wilayah Pengging bagaikan seekor harimau yang tengah mengincar mangsanya, yaitu Ki Ageng Pengging, dan kedatangannya di malam hari sudah diketahui oleh para prajurit Pengging. Babat tanah Jawa sendiri ternyata juga mencoba merendahkan Pengging dengan cerita bernuansa mistis. Dan Sunan Kudus yang berpengalaman juga telah menyadari bahwa kehadirannya beserta tentara Demak telah diketahui masyarakat Pengging. Seluruh pasukan Demak melalui kurir-kurir khusus yang diutus dari pos ke pos lain diperintahkan untuk siap tempur, namun dilarang menyerang dahulu apabila tidak diserang. Seluruh lurah prajurit pemimpin pos baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat setelah menerima pesan kurir segera memerintahkan seluruh pasukan untuk siap tempur. Busur dan anak panah telah terpasang, senjata telah terhunus, tinggal menunggu komando selanjutnya. Di pihak Pengging melihat gelagat pasukan asing yang dicurigai berasal dari Demak Bintoro, ternyata juga mengambil sikap serupa. Para lurah prajurit Pengging terus mengamati seluruh pasukan asing yang mengepung wilayah Pengging ini. Mereka memutuskan tidak akan menyerang apabila mereka tidak diserang, dan bunyi sandi suara burung malam tiruan tidak juga segera terdengar lagi. Kedua pihak siap di tempat masing-masing. Tidak ada yang bergerak mendahului, menanti perkembangan selanjutnya, baik di pihak Demak maupun di pihak Pengging. Semalam itu suasana sangat mencekam. Menjelang pagi, para lurah prajurit Pengging menemui Ki Ageng Pengging. Mereka meminta petunjuk selanjutnya, dan Ki Ageng Pengging mengutuskan seorang lurah prajurit beserta beberapa prajurit pilihan untuk menemui pemimpin pasukan yang mengepung wilayah beliau semenjak semalaman. Seorang lurah prajurit Pengging diiringi beberapa prajurit pilih tanding segera menuju pos pasukan Demak terdekat. Mereka menemui lurah prajurit Demak yang kebetulan bertugas memimpin pos utara dan menyatakan ingin bertemu pemimpin pasukan Demak atas permintaan Ki Ageng Pengging. Lurah pasukan Demak segera mengirim kurir ke tempat mana Sunan Kudus berdiam diri. Sunan Kudus mengizinkan, dan lurah prajurit Pengging dengan pasukannya diiringi beberapa pasukan Demak segera menuju ke tempat Sunan Kudus. Lurah prajurit Pengging sekarang semakin yakin bahwa pasukan yang tengah mengepung wilayah Pengging adalah benar-benar dari Demak Bintoro. Setelah bertemu muka dengan Sunan Kudus, lurah prajurit Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus di wilayah Pengging, dan terang-terangan Sunan Kudus menjawab dia diperintahkan oleh Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak. Lurah prajurit Pengging sedikit mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara kedatangan pasukan Demak yang mengepung Pengging seperti itu, seolah-olah Pengging adalah wilayah pembangkang, pemberontak, dan siap untuk dilumatkan. Dan Sunan Kudus menjawab, kalian hanya rakyat kecil,
Ini urusan orang-orang besar. Sudah, jangan ikut campur. Antarkan aku menemui Ki Ageng Pengging. Walau dengan hati panas, lurah prajurit Pengging segera mengantarkan Sunan Kudus menemui Ki Ageng Pengging. Pagi itu, Ki Ageng Pengging baru usai sembahyang, masih tampak bunga segar terselip di telinga kanannya. Lurah prajurit Pengging yang diutus menemui pasukan Demak menghadap. Dia melaporkan bahwa Sunan Kudus Senopati Agung Demak Bintoro datang untuk bertemu dengan Ki Ageng Pengging pribadi. Ki Ageng Pengging mempersilahkan Senopati Agung Demak Bintoro itu menemui beliau di dalam agung. Sunan Kudus diiringi beberapa prajurit Demak segera menuju dalam agung. Lantas setelah dipersilahkan masuk oleh Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus pun masuk ke bilik dalam. Prajurit pengiring dari Demak menunggu di luar. Ki Ageng Pengging memerintahkan pelayan untuk mempersiapkan hidangan bagi Sunan Kudus dan beberapa prajurit Demak yang tengah berjaga-jaga di luar. Di dalam bilik dalam agung, Sunan Kudus kini duduk bersila berhadap-hadapan dengan Ki Ageng Pengging. Setelah berbasa-basi sejenak, Ki Ageng Pengging segera menanyakan maksud kedatangan Sunan Kudus beserta pasukan Demak. Sunan Kudus menegaskan bahwasanya kedatangannya mengemban perintah Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak Bintoro sesuai dengan tenggang waktu yang pernah diberikan oleh Sultan Demak melalui Ki Patih Wonosalam 3 tahun yang lalu. Dan Sunan Kudus tanpa basa-basi lagi menunjukkan surat perintah Sultan ke hadapan Ki Ageng Pengging langsung. Ki Ageng Pengging tersenyum. Beliau kembali menyatakan bahwa sudah tidak ada perlunya beliau menghadap ke Demak karena semenjak 3 tahun lalu beliau bukan siapa-siapa lagi. Beliau hanya sekedar orang desa yang tengah menjalani kehidupan bersahaja, tidak ada kaitan sama sekali dengan perpolitikan negara. Beliau hanyalah seorang pertapa biasa. Mengapakah Sultan Demak sangat-sangat berkepentingan dengan orang seperti dirinya, seorang pertapa desa yang tidak ada keistimewaannya apapun? Sunan Kudus meragukan kata-kata Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus meminta bukti kalau memang Ki Ageng Pengging memang seorang pertapa biasa, dan Sunan Kudus menantang berdebat tentang ilmu sejati dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menerima tantangan tersebut dan terjadilah tanya jawab tentang ilmu sejati. Sunan Kudus melempar pertanyaan dan Ki Ageng Pengging menjawabnya, dan jawaban-jawaban Ki Ageng Pengging beberapa kali sempat membuat Sunan Kudus terperangah. Pada suatu kesempatan, Sunan Kudus melemparkan pertanyaan simbolik sebagai berikut. Kelamun ingsun kepanggih kelawan kekasihing wang, dadi kawula panmami. Kelamun ingsun kepisah kelawan kekasih mami, sun dadi ratu, ratu-ratuning sabumi, ratu ang ratoni jagat. Yang artinya, manakala ingsun atau aku bertemu dengan kekasihku, ingsun atau aku menjadi kawula atau hamba. Manakala ingsun atau aku terpisah dengan kekasihku, ingsun atau aku menjadi raja, raja diraja seluruh bumi, raja yang merajai jagat raya. Siapakah ingsun atau aku, dan siapakah kekasihku? Ki Ageng Pengging tersenyum dan menjawab, ingsun yo ingsun, datan ono roro telu, kasebut hyang Paramasiwah, hyang Sato Siwah, lan hyang Atmo, telu-telune jatine tunggal. Yang artinya, ingsun atau aku adalah ingsun atau aku, tiada lagi yang kedua maupun ketiga. Disebut juga hyang Paramasiva, hyang Sadasiva, dan hyang Atma, dan ketiga-tiganya
sesungguhnya adalah satu. Kasebut ugi Allah, Rasul lan Muhammad telu-telune tunggal uga, atau disebut juga Allah, Rasul dan Muhammad ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu juga. Kang ingaran kekasihing wang ya jisim ya sukma, yen ingsun kepanggih kelawan jisim lan sukma ingsun dadiya kawula, yen ingsun kepisan kelawan jisim lan sukma ingsun pandadiya ratu, ratu-ratuning jagat ya Brahman ya Allah tan liyan saking punika. Yang artinya yang disebut kekasihku adalah jasad dan sukma. Manakala ingsun atau aku bertemu dengan jasad dan sukma, ingsun atau aku menjadi kawula atau hamba. Manakala ingsun atau aku terpisah dengan jasad dan sukma, ingsun atau aku menjadi raja, raja di raja semesta, ya Brahman ya Allah, tiada lain dari itu. Sunan Kudus tersenyum mendengar jawaban Ki Ageng Pengging, dan perdebatan pun semakin panas. Bersambung ke bagian 4. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.